Shalom, selamat malam bagi kita semuanya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Pada hari ini kita telah lelah dalam pekerjaan dan sebentar lagi kita akan beristirahat. Tetapi sebelum beristirahat, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah Bapa, atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Di malam hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dan mohon Tuhan ampuni dosa pelanggaran kami. Dalam putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 32. Beginilah bunyinya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Demikian bunyi firman Tuhan. Tema firman Tuhan ini, kebenaran akan memerdekakan. Saudara-saudari seiman, ungkapan kebenaran akan memerdekakan Anda. Kalimat ini sering kita dengar dalam rangka menjalani nilai-nilai kehidupan dengan baik, yang artinya kehidupan yang benar akan memerdekakan kita dari keterbelengguan perjalanan kehidupan ini, yang walaupun tantangannya tidak mudah. Renungan saat ini berasal dari sebuah pelajaran yang diberikan Yesus Kristus kepada mereka yang percaya kepadanya. Dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, ia dikutip mengatakan, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Apa yang dimaksud Yesus berbicara tentang suatu bentuk kebebasan yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Kebebasan yang hanya diberikan kepada mereka yang percaya dan setia pada kebenarannya. Bapak Ibu, saudara-saudari seiman, pertanyaan mendasar adalah bagaimana kebenaran memerdekakan kita. Yesus Kristus memberitahu kita bahwa kita dapat terbebas dari ikatan dunia ini hanya melalui kebenarannya. Namun bagaimana caranya? Apakah sekadar mengetahui kebenaran hanya sebatas rasional membebaskan kita dari dosa-dosa kita? Atau adakah yang lebih dari itu? Sederhananya, kebenaran Allah harus menuntun kehidupan kita kepada lebih dari sekadar pemahaman intelektual. Mengetahui kebenaran Allah seharusnya menuntun kita untuk sampai pada tahap tindakan atau aksi, sehingga firman Tuhan masuk dalam hati kita dan menuntun kehidupan kita. Dunia ini akan menawarkan segala sesuatu yang berbanding terbalik dari kebenaran Allah. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perjalanan kehidupan kita hendaknya membawa kita pada perenungan reflektif. Sudahkah kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan, dan sudahkah kita menerapkan kebenaran tersebut dalam hidup kita sehari-hari? Nampaknya itu akan menjadi sebuah tugas dan tanggung jawab kita bersama dalam menjalani kehidupan kita saat ini. Walaupun tantangannya berat, tetapi Allah akan memampukan kita melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudari sekalian, dunia kita diperbudak oleh ketidakbenaran dan kekacauan. Namun Tuhan memanggil kita untuk terbebas dari itu. Namun kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi umat-Nya dengan menaati Yesus Kristus sebagai Tuhan kita.
dan percaya sepenuhnya kepadanya. Jalan untuk menjadi hamba kebenaran dimulai dengan mendengar dan menaati kebenaran. Hanya dengan begitu kita dapat melayani Tuhan dengan sepenuh hati, terbebas dari kebingungan dunia ini, dan mengambil langkah pertama menuju kehidupan kekal di kerajaannya. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya tuntun kami dalam Roh Kudus-Mu untuk melakukan firman-Mu, dan kami Tuhan dapat sungguh-sungguh mengenali kebenaran-Mu, dan kami senantiasa rindu akan kebenaran atau kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan itulah yang akan memerdekakan kami di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Allah Bapa, kami menyerahkan hidup kami kepadamu sepanjang malam hari ini. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami, pribadi lepas pribadi, bahkan segenap keluarga kami dimanapun berada. Dan jikalau ada di antara kami yang sedang sakit, kiranya Engkau berikan kekuatan, pertolongan, dan kesembuhan. Dan kiranya iman kami tetap teguh di tengah-tengah penderitaan penyakit yang kami alami. Tuhan, ada banyak dosa yang kami lakukan sepanjang satu hari ini. Kiranya Engkau mengampuni kami Tuhan, dan memberikan kepada hati kami keteduhan di dalam Engkau. Hanya dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu, ya Allah Bapa. Amin. Selamat malam dan selamat beristirahat bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Shalom.